Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita sekalian. Semoga semua kita dalam keadaan yang baik dan kita senantiasa memiliki semangat untuk tetap menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pada pasalnya yang ke-13 ayat 21 hingga ayat yang ke-32. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk kembali mendalami, mempelajari akan setiap kehendak-Mu. Maka mari biarlah Roh Kudus-Mu berkati kehidupan kami. Berkati hamba-Mu untuk segala sesuatu yang disampaikan. Biarlah jadi dalam kehendak Tuhan dan kehidupan kami terbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur menyambut setiap kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 hingga ayat yang ke-32 dengan tema untuk kita renungkan, tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang pekan ini kita berjumpa dengan narasi dari teks kitab-kitab Injil yang menceritakan tentang berbagai peristiwa seputar kehidupan Tuhan Yesus menuju ke Golgota atau yang sering kita kenal Via Dolorosa atau jalan penyaliban. Dan malam ini kita bertemu dengan sesosok pribadi salah satu murid Yesus yang dikenal sebagai Yudas Iskariot karena ia berasal dari Kariot. Setelah menjadi murid Tuhan Yesus, Yudas bertugas sebagai pemegang kas keuangan. Bahkan disebutkan juga ia adalah seorang pencuri karena ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudara dapat melihat di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6. Dalam peristiwa pada malam sebelum Yesus ditangkap, setelah pembasuhan kaki dilakukan Yesus kepada para muridnya, ia memperingatkan kepada Yudas akan suatu tindakan besar yang akan dilakukan kemudian. Ternyata Yudas Iskariot menyimpan sesuatu di dalam hati dan pikirannya dan hanya diketahui oleh Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hasrat yang mendalam namun bertentangan dengan nilai-nilai kasih dan pengampunan sebagaimana yang telah disaksikan oleh Yudas Iskariot dan bahkan ia alami selama sepanjang kebersamaan masa-masa pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi para murid yang lain sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut. Namun Yesus tahu bahkan sampai kepada hal yang tersembunyi sekalipun. Yudas Iskariot yang kita lihat pada bagian ini memiliki pilihan untuk dapat mengurungkan niatnya, akan tetapi ia justru membiarkan kuasa iblis untuk menguasai dirinya. Kita mengetahui pula bahwa ia kemudian mengkhianati Tuhan Yesus. Yang terjadi pasca pengkhianatan yang ia lakukan dan di mana ia menunjukkan tempat di mana Yesus berada kepada orang-orang yang hendak menangkap Yesus, yang terjadi kemudian adalah penyesalan pada diri Yudas. Namun semua telah terlambat. Bapak Ibu Saudara, Yudas Iskariot kemudian kita tahu ia lebih memilih untuk bunuh diri sebagai jalan mengakhiri hidupnya. Ia adalah contoh yang mengerikan di mana dosa merupakan jalan buntu daripadanya. Ia sendiri tidak bisa menemukan jalan keluar lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang kemudian dapat kita refleksikan melalui bacaan pada malam hari ini? Tuhan Yesus tahu yang tersembunyi sekalipun di dalam kehidupan kita. Segala rancangan kejahatan yang coba kita lakukan, baik melalui pikiran, melalui perasaan kita, Tuhan tahu semuanya. Karenanya, manakah yang kita akan pilih? Membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan atau suara iblis yang menyesatkan? Kita tentu ingat akan apa yang disampaikan oleh Tuhan
kepada Kain dalam Kejadian pasal 4 ayat ke-7b. Dikatakan demikian, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan itu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Karena itu, saudara yang terkasih, mari kita selalu meminta tuntunan Tuhan agar kita senantiasa dijauhkan dari keinginan dan perbuatan dosa, sehingga biarlah kehidupan kita boleh senantiasa menyatakan segala kebaikan di dalam kehidupan yang kita jalani bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kehendak dan pertolongan-Mu. Kebenaran firman telah kami renungkan. Biarlah Tuhan memampukan kami di dalam kami menindaklanjuti setiap kebenaran ini, dan kami boleh senantiasa dalam tuntunan dan terang kuasa Roh Kudus, kami menghindarkan diri dari segala suatu keadaan yang dapat membuat kami berdosa di hadapan Allah, menyakiti kehidupan sesama. Bawa kami untuk senantiasa menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.